Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning, smart student. How are you today? I hope you have a good condition and situation. Yes, okay, welcome back to English class. Still with me, Ustadzah Betin, after you had the mid test. And for our topic today is about present continuous tense. Jadi hari ini kita akan membahas tentang present continuous tense dan penggunaannya beserta juga dengan rumus-rumusnya. Oke, let's check it out. Well, smart student, please pay attention to the text. Andy is reading to the book now. Yang artinya adalah Andy sedang membaca buku sekarang. And then he is reading a fiction book. Dia sedang membaca buku fiksi. And then he looks enjoying his book. Dia terlihat menikmati bukunya. Nah, pada kalimat Andy is reading to the book now, nah di situ ada kata keterangan waktu, yaitu now, yang terjadi saat ini, pada saat kita sedang berbicara. Nah, itu yang dinamakan dengan present continuous tense. Jadi pada saat kita sedang berbicara, pada saat waktunya itu sedang berlangsung, Andy sedang membaca buku. Kemudian kalimat he is reading a fiction book itu juga termasuk pada present continuous tense. He is reading a book. Dia sedang membaca buku. Nah, jadi nanti akan kita simpulkan apa maksud dari present continuous tense. Oke, coba kalian perhatikan kalimat yang digarisbawahi dan ditepali yang berwarna hitam. Andy is reading a book now. And then he is reading a fiction book. Ini adalah yang tadi ya. Jadi the underlined words are showing the activity that is in progress. Yang artinya adalah kalimat yang digarisbawahi itu menunjukkan suatu aktivitas yang sedang berlangsung. Yang maksudnya sedang berlangsung itu seperti apa sih? Nah, contohnya seperti ini. Jadi pada saat saya sekarang ini menerangkan ya. Jadi itu yang dinamakan dengan berlangsung. Saya saat ini sedang menerangkan pelajaran bahasa Inggris. Nah, itu yang dinamakan dengan in progress. Saat ini sedang berlangsung. Itu yang dinamakan dengan present continuous tense. Ya. So, present continuous tense or present progressive is a verb tense which is used to show that ongoing action is happening now. Jadi maksudnya adalah present continuous tense atau present progressive itu adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan bahwa tindakan yang sedang berlangsung itu saat ini sedang terjadi. Kalau kalian masih bingung, yang dimaksud dengan present continuous tense adalah suatu kegiatan, suatu tenses yang menunjukkan bahwa tindakan yang sedang berlangsung sekarang atau ketika pembicaraan itu sedang berlangsung. Jadi tindakan itu sudah dimulai dan belum berakhir ketika pembicaraan itu berlangsung. Jadi tenses ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah kejadian yang terjadi dengan singkat atau yang telah terjadi dalam rentang waktu yang lama. Oke. Tenses ini juga dikenal dengan sebutan present progressive tense karena tenses ini bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah tindakan yang mungkin atau bisa dilakukan di masa depan. Jadi pada intinya present continuous tense menunjukkan suatu kejadian atau kondisi yang sedang terjadi saat ini, sering terjadi dan dapat dilakukan atau berlanjut di masa yang akan datang. Untuk keterangan waktu yang sering digunakan adalah now, right now, at the moment, etc. dan lain sebagainya. Now dan right now itu artinya sama. Kalau at the moment artinya adalah pada saat ini. Oke, smart student, berikut ini adalah the formula, rumus dari present continuous tense. Untuk yang positif dulu, subjeknya itu boleh menggunakan I, you, we, they, she, he, it, atau boleh menggunakan nama orang. And then to be-nya adalah is, am, are, and then verb ing plus verb ing. Setelah to be itu menggunakan verb ing, kata kerja yang ditambah dengan ing. And then complement itu adalah pelengkap. Kemudian untuk yang negatif,
subjek sama seperti yang positif. Kemudian plus to be is MR, to be-nya pilih salah satu sesuai dengan subjek yang kalian pakai. Kemudian ditambahin not, dan ini seharusnya menggunakan verb ing ya. Seharusnya ada verb ing tapi kurang, saya nulisnya kurang. Plus verb ing, kemudian plus complement. Complement itu adalah pelengkap. Untuk yang interrogatif juga sama, to be ditaruh di depan is MR. Setelah to be adalah subjek. Subjek I, you, be, they, she, it, atau nama orang Santi atau Nuno and Jeffrey. Kemudian setelah subjek seharusnya menggunakan verb ing, tapi karena saya nulisnya kurang, mohon maaf. Jadi setelah subjek harusnya adalah verb ing. Setelah verb ing adalah complement, complement atau pelengkap. Jadi untuk ralat yang negatif itu setelah not adalah verb ing. Untuk yang interrogatif atau kalimat tanya setelah subjek juga ditambahi dengan verb ing. Jangan lupa dikasih tanda tanya di belakang kalimat untuk yang kalimat tanya. Oke, saya akan kasih contoh lagi ya, biar nggak bingung. Miss Anita is explaining the lesson. Bu Anita sedang menjelaskan pelajaran. Contohnya, saat ini adalah pukul 7 pagi dan pelajarannya adalah bahasa Inggris, yang mengajar adalah Miss Anita. Nah, pada pukul 7 pada saat itu ya di kelas contohnya di kelas 9 Miss Anita sedang menjelaskan pelajaran. Itu yang dinamakan dengan present continuous tense. Kemudian untuk yang negatif, Miss Anita isn't explaining the lesson. Miss Anita isn't, karena isn't adalah negatif, jadi tidak. Isn't dari kata is not, tidak menjelaskan, tidak sedang menjelaskan pelajaran. Kemudian interrogatifnya yaitu kalimat tanyanya, is Miss Anita explaining the lesson? Karena to be ditaruh di depan, artinya adalah apakah. Pertanyaannya apakah, dan jawabannya adalah yes atau no. Apakah Miss Anita sedang menjelaskan pelajaran? Ini adalah kalimat tanya, yes no question. Kalimat dimana yang jawabannya kalau nggak yes ya no, karena to be ditaruh di depan. Jawabannya bisa yes she is, she itu menggantikan Miss Anita. Kemudian no she is not, karena ini adalah negatif. Dan ini ada abbreviationnya, singkatannya are not disingkat aren't, kemudian is not disingkat dengan isn't. Oke, smart student, kalau yang tadi itu kan contoh dari kalimat yang menggunakan subjek tunggal, menggunakan to be is. Dan untuk kalimat yang di sini, contohnya di sini, ini adalah kalimat menggunakan subjek jamak atau plural, menggunakan to be are. Tom and Saliha are talking in the garden. Tom dan Saliha sedang berbicara di taman. Karena subjeknya adalah ada dua, Tom dan Saliha, jadi to be yang digunakan adalah are. Kemudian plus talking, plus verb in the garden. Untuk negatifnya, Tom and Saliha itu adalah subjek, are, to be, kemudian not, karena tadi kan negatif ini, jadi are not talking in the garden. Setelah are not adalah verb in, kata kerja bentuk in, verb in the garden, yang artinya adalah Tom dan Saliha tidak sedang berbicara di taman. Kemudian contoh yang interrogatifnya, are, to be are, Tom and Saliha talking in the garden. Apakah Tom and Saliha sedang berbicara di taman? Untuk sekedar mengingatkan tentang penggunaan to be, jadi ada dua to be untuk yang present, untuk yang tenses present ada dua to be, is, are, dan am. Is itu digunakan untuk yang subjek tunggal, she, he, and then are untuk yang subjek jamak, you, we, they, am khusus untuk to be khusus untuk subjek I.
For the next is about using while. Jadi selanjutnya tentang penggunaan while yang artinya adalah sementara. Coba kalian perhatikan di sini gambarnya beserta dengan kalimatnya. Andy is reading a book while Susan is cooking for the dinner. Yang artinya adalah Andy sedang membaca buku sementara Susan sedang memasak untuk makan malam mereka. Jadi kegiatan ini, dua orang ini memasak dan membaca itu terjadi di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Jadi pada saat Andy sedang membaca buku, di waktu yang sama Susan sedang memasak untuk makan malam mereka. Ya, ini adalah present continuous tense pada penggunaan while. Pada kalimat tersebut ada dua tenses ya, dua-duanya present continuous tense. Jadi kalau menggunakan present continuous tense sama, kalimat pertama adalah present continuous tense, kemudian kalimat kedua adalah present continuous tense. While-nya itu ditaruh di tengah setelah kalimat pertama. Andy is reading a book while Susan is cooking for their dinner. Jadi harus ditaruh di tengah. Oke, untuk yang penggunaan while yang kedua, while-nya ditaruh di depan. While, what's the underline word? Jadi yang di garis bawah adalah yang while di depan. While Rudy is having a daydreaming, the teachers call him. Jadi sementara Rudy sedang melamun, daydreaming itu adalah melamun, the teachers call him. Gurunya memanggil dia. Jadi yang kalimat pertama itu menggunakan present continuous tense, yang kalimat kedua adalah present tense, calls him. Jadi the teacher itu adalah subjek, calls itu adalah verb s, kemudian him objek. Ini adalah rumus dari present tense. While Rudy is having a daydreaming, the teacher call him. Jadi ini teachersnya ini seharusnya tidak menggunakan s ya. The teacher calls him. Jadi while Rudy is having a daydreaming, sementara Rudy sedang melamun, gurunya memanggil dia. Jadi kalau ada dua kalimat dengan tenses yang berbeda, present continuous tense, yang kedua adalah present tense, while harus diletakkan di depan kalimat. Jadi kesimpulannya ya, penggunaan while tadi, the word while is used at the time of the two activities happening together at the same time. Jadi untuk yang contoh yang pertama, while yang pertama itu digunakan dua aktivitas yang terjadi bersamaan di waktu yang sama. Di waktu yang sama dan bersamaan, terjadi bersamaan. Itu untuk yang while yang pertama. Kemudian untuk yang while yang kedua, the word while is also used to state that the first activity has been done before the next activity happens. Yang artinya adalah penggunaan word while juga bisa digunakan untuk menunjukkan that the first activity bahwa pada aktivitas yang pertama itu sudah terjadi sebelum aktivitas kedua terjadi. Contohnya tadi Rudy is having a daydreaming. Jadi Rudy itu melamun dulu. Rudy is having a daydreaming itu adalah aktivitas yang pertama. Kemudian enak-enaknya Rudy ngelamun, gurunya memanggil dia. Nah, itu adalah aktivitas yang kedua. Jadi Rudy itu melamun itu adalah aktivitas yang pertama, kemudian gurunya memanggil dia itu adalah aktivitas yang kedua. Ya. Okay, after we discuss about the present continuous tense, so we can conclude that the function of present continuous tense is to state the activity that is happening at the same time of speaking. Jadi setelah kita membahas berdiskusi tentang present continuous tense, kita bisa menyimpulkan bahwa present continuous tense itu fungsinya adalah untuk menunjukkan suatu aktivitas yang terjadi pada saat bersamaan ya. Jadi pada saat kita sedang berbicara. Seperti saat ini saya sedang berbicara. Jadi saat ini saya sedang menjelaskan tentang bahasa Inggris. Itu yang dinamakan dengan present continuous tense. Itu adalah kesimpulannya. Pada saat pembicara berbicara, suatu aktivitas itu sedang terjadi. Contohnya yang seperti saya lakukan saat ini, yaitu sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris.
Ustazah Betin is explaining English lesson. Itu bahasa Inggrisnya. Ustazah Betin sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Okay, smart student, I think this is for our topic today. If you have any question, you can if you have any question of you still confused about my explanation, jika kalian masih bingung, jika kalian punya pertanyaan, you can send me a message. Kalian bisa mengirim saya pesan, bisa mengirim saya WhatsApp. And finally, I thank you for your attention. Good luck and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.